Shalom, jumpa lagi dengan sapaan berkat Gemimpinel Tuna Awonasa. Dan untuk bacaan kita saat ini di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon Roh Kudus memberi hikmat dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Roh Kudus, berikanlah kiranya kami hikmat-Mu untuk memahami firman, dan tentu pada gilirannya akan memampukan kami hidup menurut apa kehendak-Mu lewat firman-Mu ini. Dan biarlah kami pun akan terus dimampukan melakukan apa yang Engkau kehendaki berkaca dari firman-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pemirsa dimanapun berada, bacaan kita di dalam kitab Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan ditulis begini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Demikian Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16. Saudara-saudara pemirsa dimanapun berada yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sudah banyak kali mendengar cerita atau bahkan mungkin pernah atau sering membaca cerita atau kisah tentang Rut. Bagaimana seorang perempuan asing, perempuan kafir dari bangsa Moab yang ketika dengan keteladanan iman dari ibu mertuanya Naomi, dia diubahkan menjadi seorang perempuan yang hidup taat kepada Allah Israel, bahkan menjadi nenek moyang dari Mesias. Nah, penceritaan kita, perenungan pasal 1 dalam kitab Rut adalah awal mula dari cerita tentang Rut. Bagaimana ketika Naomi dan Elimelek yang dengan adanya wabah kelaparan di Israel kemudian bermigrasi ke tanah Moab bersama kedua anak mereka Mahlon dan Kilion. Di sana Mahlon dan Kilion juga menikah dengan perempuan Moab, Orpa dan Rut. 10 tahun hidup di sana, tapi musibah menimpa Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion yang akhirnya meninggal. Kemudian Naomi berketetapan hati untuk kembali pulang ke Israel ketika mendengar kabar setelah 10 tahun berlalu bahwa kelaparan sudah tidak lagi melanda di Israel. Kepulangannya atau rencananya untuk kembali diberitahukan kepada dua menantu, Orpa dan Rut. Singkat cerita, akhirnya kemudian Orpa pulang ke tanah Moab. Rut yang lewat bacaan kita dengan keteguhan hati karena sikap dari Naomi yang selama 10 tahun dia melihat segala kebaikan kasih sayang sebagai seorang ibu mertua, pada akhirnya Rut berketetapan hati untuk ikut dengan Naomi. Sebagaimana perenungan kita merupakan satu hal yang sungguh sangat luar biasa, menjadi teladan iman bagi kita. Apa yang dikatakannya, bahkan sampai menyebut Allahmulah Allahku. Luar biasa firman ini, ketokohan keberimanan seorang Rut, perempuan asing yang kemudian diperhitungkan menjadi penerus, menjadi nenek moyang dari Mesias. Apa yang bisa kita pelajari dari perenungan ini? Bahwa apa? Ketika keteladanan sikap kita nampak di mata orang lain, mungkin itu menjadi satu hal yang membuat mereka bisa ada dalam pengenalan, bahkan ada dalam kerinduan untuk benar-benar mengikut Kristus. Mari kita belajar, siapapun kita, entahkah pribadi, sebagai seorang laki-laki atau perempuan, sebagai siapapun, bahwa ketika orang dalam ketaatan iman, berbuah lewat tingkah, sikap, perilaku kita yang penuh kasih kepada orang lain, termasuk orang yang tidak kita kenal sekalipun, ini bisa menjadi berkat bagi mereka, untuk pada akhirnya mereka mampu dalam iman mengikut Kristus sebagaimana keteladanan iman kita. Biarlah kita berkomitmen untuk mengikut Kristus, mengikut Tuhan,
apapun resikonya. Karena orang yakin bersama Tuhan orang akan dimampukan. Bahkan berkat akan mengalir menjadi bagian kita. Memberi kekuatan, semangat, sukacita, berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Dan biarlah keteladanan iman Ruth memberi motivasi untuk saya dan saudara hidup taat dalam komitmen mengikut Kristus, mengikut Allah secara baik benar lewat sikap perilaku hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus untuk firman-Mu. Bukan tidak mudah untuk kami hidup taat sebagaimana Ruth. Tapi bersama-Mu dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, kami pasti akan dimampukan. Dan firman ini akan menjadi motivasi bagi kami semua. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikian sapaan berkat edisi saat ini. Tuhan Yesus memberkati.